Bagaimana seorang pelaku budaya senior memandang generasi muda saat ini? Kita tuh punya kekuatan yang sangat besar Iya. di generasi muda kita sekarang ini. Gerakan seni itu nggak bisa berdiri sendiri, khususnya Iya. musik nggak bisa bersendiri. Nah, makanya sekarang kalau jadi musisi harus bisa berkolaborasi. Ini gimana caranya generasi muda biar mereka lebih mengenal budaya Indonesia? Kalau jadi seniman tiba-tiba nggak bikin karya, sebetulnya jadi kayak kehilangan identitas kan? Kita harus tetap kreatif. Halo sahabat budaya, apa kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, kembali lagi bersama saya Rahel Solisa di podcast Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2021. Kali ini Rahel masih bersama dengan Mas Erwin Gutawa, seorang musisi dan juga penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2020 di kategori pelopor, pencipta, dan pembaru. Kali ini kita akan membahas tentang kontribusi dan transfer pengetahuan bagi generasi muda. Menurut Mas Erwin, bagaimana seorang pelaku budaya senior memandang generasi muda saat ini, masa kini? Jadi saya ngelihatnya gini, sama tadi kita udah ngebahas di atas rata-rata. Apa Iya. sih yang saya bikin sama Gita? Kenapa saya bikin di atas rata-rata? Walaupun kategorinya anak ya, bukan muda tapi umur Remaja. 3 sampai 14-15 tahun. Kenapa? Saya ngelihat karena saya yakin gila ternyata orang ya hebat-hebat. Iya. Anak-anak ini hebat. Ada suara sampai kayak gitu ya? Betul. Ada yang nyanyi gila baru ini main bass kayak begini, yang ini main gitar kayak ini, yang main biola kayak gini, ada yang nyanyi ya hebat banget. Jadi saya tuh ya sebetulnya nih kita tuh punya kekuatan yang sangat besar Iya. di generasi muda kita terhadap yang namanya segala bidang sih sebetulnya. Cuman khususnya seni, karena saya dari dulu percaya bahwa bangsa Indonesia tuh bangsa yang sangat seni banget. Apa sih yang nggak ada di kita? Iya. Dari seni apa aja ada, Ada. pasti ada. Jadi kreatif bangsa kita, gitu kreatif. Karena mungkin alamnya memberikan cerita, memberikan potensi untuk itu, Bantuan. menantang kita untuk soal kreasi, gitu segala macamnya. Jadi saya ngelihat kalau generasi muda sih sebenarnya sekarang tuh mereka tinggal bikin terus. Iya. Berkarya terus gitu. Udah didukung juga sama Iya, teknologi. makanya saya cuma bisa bilang itu karena kalian udah punya teknik yang bagus, infonya banyak didapat, tinggal karyanya yang harus terus gitu. Jangan berhenti, harus berkarya, berbuat sesuatu. Kalau musisi ya bikin musik, kalau drummer main drum yang keren, kalau nyanyilah yang keren. Bikin kalau pencipta lagu bikin lagu yang keren terus gitu dibikin. Jadi saya cuma bisa mendorong untuk harus selalu berkarya. Cuman itu soalnya tools kita sebagai seniman adalah punya karya. Terus-terusan gitu. Dan ketika kita berkarya pasti kita belajar sesuatu. Menurut saya gitu. Kata berkarya mulai dengan ini, bikin akustikan. Habis itu berkarya pakai band. Habis itu berkarya pakai paduan suara. Tambahin ini. Itu kan selalu akhirnya kita belajar sesuatu. Nah, setelah sebenarnya kan kita modalnya udah ada, bakat itu, potensinya ada segala macam. Jadi kalau berkarya terus, kalau belajar, artinya dengan belajar terus pasti kemampuannya akan makin terasa terus. Pengalamannya makin banyak segala macam. Jadi saya ngebayangin sebenarnya kalau di dunia seni ya, khususnya musik itu kita sebenarnya bakal hebat banget sih. Kayak anak muda kita di Indonesia. Nggak ada yang nggak ada. Coba ya lihat aja dari musik tradisi, pemain kendang anak-anak, pemain suling, bahkan saya nemuin pemain suling anak Bogor 11 tahun jago banget. Jadi itu tinggal diasah, suruh berkarya, suruh main terus, entah dikembangin, dibina dan segala macam, itu akan jadi banyak orang hebat kita di dunia seni. Itu gitu, 11 tahun itu. Iya, artinya saya keyakinan saya sama Gita ketika bikin program di atas rata-rata 10 tahun yang lalu merasa bahwa bakat seni khususnya musik itu demikian hebat di bangsa kita terbukti dan nggak terkonsentrasi di Jakarta loh. Iya. Gila kan banyak ada pemain jago main biola di Bali dan segala macam lah gitu. Jadi sebenarnya Luas. ya, banyak. saya cuman bisa berusaha untuk mendisplay mereka untuk supaya mereka ya itu. Tadi kan bilang apa yang kamu itu ya saya coba kasih ibaratnya support untuk mereka harus berkarya. Yang mau jago bikin lagu ya bikin lagu, yang jago main musik harus latihan main musik terus, main musik terus banyak-banyaknya.
Kira-kira gitu. Intinya siapin jalan. Iya, iya, iya. Jadi kita dibuka gerbangnya dulu. sayanya harus ngasih jalan ke mereka, tapi mereka pun harus berusaha karena modalnya udah kuat. Bangsa kita ini bakatnya sangat luar biasa. Generasi mudanya untuk dunia seni. Gitu. Nah, menurut Mas Erwin ini kan tadi bakat anak muda kita luar biasa banget nih. Tapi sekarang kan ada dari asing nih. Bagaimana nih pendapat Mas Erwin tentang budaya asing berpengaruh terhadap generasi muda Indonesia? Jadi gini, kan tadi saya bilang juga ketika kita berproses sebagai manusia Indonesia, kita tuh dipengaruhi oleh Cina, ada musik tanjidor, ada apa. Kenapa ada karawitan, pasti juga ada pengaruh musik rebana, itu pasti ada pengaruh Timur Tengah dan segala macam. Jadi pengaruh dari luar itu menurut saya biasa. Nah, tapi bagaimana bukan menyikapinya ya, istilahnya so asik banget menyikapinya, serius. Bukan, artinya gini, itu nggak apa-apa. Coba sekarang kita katakanlah, udah ya kita terang-terangan deh, kamu nggak usah ini, lugas aja. K-pop gimana, ya kan gitu ya. Menurut saya coba kita periksa kenapa dia bisa begitu, kenapa dia bisa mengekspor budayanya gitu. Nah, mendingan kita ikutin cara-cara mereka, kita serap, kita nggak boleh anti sama mereka karena namanya penetrasi budaya dari luar itu udah pasti terjadi di seluruh belahan dunia. Tapi bagaimana kita mempelajari itu sebagai satu bukan pelajaran juga, sebagai satu fenomena yang harusnya bisa kita tiru dengan cara kita. Gitu. Menurut saya adalah mereka mengembangkan apa yang mereka punya. Gitu. Dan memang harus diakui sekarang ini gerakan seni itu nggak bisa berdiri sendiri, khususnya musik nggak bisa bersendiri. Nah, makanya sekarang kalau jadi musisi harus bisa berkolaborasi juga, salah satunya kolaborasi. Nggak ada sekarang, mungkin musik ada satu lagu yang bisa berdiri sendiri sekarang banyak, tapi banyak lewat film, lewat seni tari, seni itu ada karya-karya musik yang hebat juga. Jadi emang kita harus bisa berkolaborasi terhadap dunia seni yang lain yang bisa memperluas seni musiknya. Nah, seni musiknya. Kalau yang fenomena K-pop, fenomena yang dari luar itu kita harus pelajari supaya kita bisa jadi bahan. Nah, menurut saya emang nggak bisa juga berdiri sendiri sebagai satu gerakan musik aja, karena yang perlu diperkuat ada teknologi harus diperkuat. Korea bisa begitu karena teknologinya kuat, segala macam budayanya bisa diekspor akhirnya, dan ketat lah disiplin mereka akhirnya bisa. Jadi menurut saya pengaruh itu nggak apa-apa, tapi memang kita nggak boleh terbius aja, karena menurut saya itu bisa jadi contoh untuk kita melakukan satu dengan jati diri kita sendiri. Semangat kita juga bikin kita semangat juga. Kita bisa niru semangatnya, caranya, tapi musiknya nggak usah kita tiru, karena tiap bangsa tuh akhirnya punya cara yang keren nanti harusnya. Cirinya gitu, sendiri akhirnya punya ciri sendiri bagaimana mengembangkan, kenapa? Karena yang diolah adalah kemampuan diri sendiri, keragaman dan segala macam. Ritem-ritem yang nggak ada di dunia tuh harusnya kita angkat gitu supaya jadi sesuatu. Ada di sini nih. Banyaknya di sini. Jadi kalau idenya dapat tuh bisa istimewa banget, bisa genuine banget karya-karya musik orang Indonesia kan sebetulnya. Nah, ngomong-ngomong kan tadi musik budaya di Indonesia harus diangkat nih. Nah, menurut Mas Erwin sendiri gimana caranya generasi muda biar mereka lebih mengenal budaya Indonesia? Ya, gini, memang kayak gituannya tuh infonya sekarang mungkin jarang, saya nggak tahu. Kalau dulu saya sih dapat aja. Saya mungkin dulu zaman TVRI ya. Gitu. Tahun berapa? Atau saya rajin kali ya gitu. Artinya kayak apa ya? Cerita-cerita lokal yang kita tahu punya keindonesiaan yang kuat tuh terinfo. Nah, mungkin itu yang harus kita kasih ke anak-anak muda ini mungkin dengan cara yang berbeda. Tentunya dulu baca komik Bharatayuda, Ramayana itu gampang dibikin, tapi cukup komik karena zaman dulu. Sekarang mungkin nggak bisa komik, harus di iPad ada nyala gitu segala macam. Jadi emang kita harus punya cara yang genial, yang baru, yang apa istilahnya yang keren untuk bisa penetrasi ke anak muda untuk tiba-tiba mereka terinfo terhadap apa-apa yang kita punya. Info-info apapun ya, entah budaya, senian dan segala macam gitu. Oke. Nah, jadi ini lanjut lagi kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat mempengaruhi berbagai aspek sosial. Betul. Nah, bagaimana pendapat Mas Erwin tentang hal ini? Iya, jadi saya percaya sih gini, lagi-lagi seni itu akan membentuk apa ya? Mempengaruhi kebudayaan kan, saya bilang tadi gitu. Kenapa sih? Karena
kalau kita bisa mengapresiasi seni, nggak usah senimannya ya, itu kan berarti kita mencoba rasa apa ya, keindahan, keseimbangan, kerjasama, karena di musik tuh banyak gituan atau di seni ya. Jadi kalau itu bisa, itu pasti budaya kita makin lama masih lebih mudah diatur, lebih mudah bekerja sama, lebih bisa ngantri, karena indah itu sesuatu, dan itu terbiasa di dunia musik kan sering itu. Kita kalau mau kerja sama harus menahan ego. Iya. Ya itu aja salah contoh ya. Kalau kita mau duet, masa lo nyanyi terus gue dong gitu, paling enggak. Itu nggak usah dikasih tahu kalau penyanyi. Iya. Otomatis. Kalau gue ambil suara tuh, lo suara duanya dong, gitu kan? Atau kalau di orkestra lebih itu di karawitan udah otomatis tugas-tugas itu terjadi tanpa disuruh. Kalau itu ditransform sebagai sebuah cara berkehidupan manusia Indonesia, keren banget kita. Iya, karena punya tugas masing-masing, nggak ngerecokin, tapi keren. Hasilnya keren banget kayak karawitan Bali, energi, karena semua punya fungsi. Itu yang ada interlocking yang saling isi kan. Di musik tuh biasa ada interlocking, yang satu main begini, yang ini begini, tentu jadinya begini. Rapet, kuat jadinya. Yang pendangnya gini. Terus kalau gamelan Bali gimana? Kalau rebana di Sumatera gimana? Di orkestra masing-masing punya notasi sendiri tapi jadinya megah. Iya. Di vokal group punya 4 suara lagi. Nah, jadi itu kalau diterapkan, bayangin kalau kita terapkan. Jadi sebetulnya kita tinggal menerapkan hal-hal yang terjadi di dalam konteks seni ya. Gitu. Rasa keseimbangan, rasa keindahan, rasa tenggang rasa itu akan bisa terjadi, dan itu jadi budaya kita maju. Bukan maju ya, apa istilahnya, lebih teratur. Lebih asik lah ya. Lebih asik. Kalau bahasa anak muda ya. Lebih asik. Nah, kalau ngomong-ngomong nih tentang generasi muda, kan sekarang kita lagi pandemi nih kan. Nah, sebesar apa sih pengaruh pandemi COVID ini terhadap pelaku budaya muda Indonesia nih? Ya, memang harus diakui pasti sangat terpengaruh ya. Iya. Kayaknya nggak cuma pelaku budaya aja. Semua aspek ya, semuanya kena. Ya, kita kameramen tadinya tiap hari kerja, sekarang seminggu sekali. Sound engineer gitu, nge-host juga dong. Nge-host yang tadinya seminggu terus, seminggu sekali, kadang-kadang lagi ya gitu, sama. Kalau ada seminggu sekali gitu. juga. Musisi juga, penari, pelaku budaya. Jadi nggak pelaku budaya, tapi semua orang yang tadinya ngantor jarang ngantor, bahkan udah mulai ada yang dirumahkan. Jadi emang ini masa yang paling susah prihatin. Tapi kalau kamu nyebutnya soalnya pelaku budaya tadi ya, kita sempitin deh saya sebagai coba seniman. Jadi esensinya seniman tuh kan harus punya karya seni, berkarya. Jadi emang bukan cuman sih, itu yang harus bisa dijalanin dulu. Karena kalau jadi seniman tiba-tiba nggak bikin karya, sebetulnya jadi kayak kehilangan identitas kan. Kalau kameramen nggak pegang kamera, rasanya kayaknya gimana gitu kan. Jadi hilang rasa dia. Ya, jadi emang karena kan itu namanya kita berproses, itu sentuhan itu penting. Kayak kita kalau saya main piano, saya harus ketemu piano at least sehari sekali. Iya. Walaupun jadi emang teng gitu doang. Itu yang diusahakan itu supaya kreativitasnya jalan terus gitu, artinya cari inspirasi terus ya. Kita ngomong topik awal, kita ngomong inspirasi, jadi menurut saya dengan cara gitu mudah-mudahan nanti ada inspirasi membuat tiba-tiba bisa saya bikin satu kegiatan yang berdamai atau bukan berdamai ya, mengantisipasi mengenai masalah pandemi. Konser virtual kalau musisi. Mungkin kalau dunia lain ada apa segala macam yang membuat podcast ini sekarang kan itu fenomena gara-gara pandemi. Iya, benar. Boro-boro tadinya kan ngobrol aja di mana gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol di kafe, di restoran, sekarang bikin podcast. Nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang bahkan ditemukan satu keahlian-keahlian baru yang membuat ya kita tahu banyak orang yang emang jago ngomong, akhirnya ya jago lah, emang diakui dan akhirnya keren gitu. Jadi menurut saya sih sekarang kalau kita jadi seniman tetaplah berkesenian, cari ide sebanyak-banyaknya, cari kreativitas sambil cari jalan untuk bagaimana cari kegiatan yang bisa mengatasi masalah pandemi ini gitu. Iya.
Pastinya, seperti Iya. kayak Mas Erwin lagi nih tadi, konser virtual. Aku masih kebayang, tahu nggak sih aku ngomong konser virtual Mas Erwin, Iya. masih kebayang itu tuh ada banyak banget di 50 situ. orang rata-rata, Iya, iya. Mas Erwinnya di sini ntar di sini Iya. munculnya di sini ntar di sini masih kebayang sampai sekarang karena tuh ada di TV. Iya. Oke, Iya. kita lanjut nih. Nah, Iya. tentang project yang saat ini sedang dikerjakan yang melibatkan generasi muda dalam hal transformasi pengetahuan ada? Ya, saya balik lagi ke konteks di atas rata-rata ya. Jadi di atas rata-rata tuh kali ini memang saya tetap menjalani nama Gita. Sekarang lebih banyak di sosial media untuk kita cari tahu bagaimana anak-anak berbakat. Nah, saya pengen bentuk dalam satu acara gitu, saya main bikin namanya Orkestra Anak Indonesia. Jadi saya lagi mengaudisi. Jadi ini musisi, clue-clue nih iya. untuk event selanjutnya. Betul. Oke. Musisi orkestra anak-anak di umur 9 sampai 16 tahun. Mereka lagi saya suruh kirim Cari. datanya, permainannya, nanti Saya akan boleh kita lah daftar seleksi. ntar. Boleh sekarang. Nggak tahu jadi umurnya apanya. 15 tahun. Oh, 15 tahun. Iya, ya? 15 tahun. Jadi Oke. dengan keyakinan sama tadi. Kalau kita soal nyanyi kita banyak banget lah. Ada macam-macam lah ya, yang anak-anak yang jago-jago ya. Tapi musisi juga kayaknya saya harus angkat, khususnya musisi orkestra, karena banyak banget anak-anak juga yang belajar biola, belajar flute di seluruh pulau Indonesia. Nah, sekarang saya lagi ngajak nih banyak yang daftar dan keren banget gitu, banyak yang Itu keren. lewat mana tuh daftar ngajaknya? Ada di lewat Instagram di atas rata-rata. Jadi mereka suruh kirim datanya, nanti kita audisi. Ada teman-teman saya pemain orkestra yang udah senior yang sering itu, nanti kita lagi taraf audisi kedua. Mudah-mudahan audisi bulan depan kedua. nanti ada karyanya deh. Yeay. Ada permainan mereka. Mudah-mudahan ini virtual ya, tapi Iya, karena virtual. mereka kan main dari daerahnya masing-masing, Masing-masing. dari rumahnya masing-masing. Kita belum bisa ketemu kan? Iya. Prokesnya masih terlalu ketat gitu. Jadi ya insya Allah ini juga jadi jadi satu display dengan keyakinan saya. Nih lihat nih anak-anak Indonesia soal orkestra. Gila loh gitu. Banyak banget ternyata. Keren, bukan banyak aja, keren. Gitu. Nah, caranya gimana tuh nge-brief mereka berarti nanti? Ya, nanti pasti punya cara ya. Artinya mungkin kalau anak kalau orkestra nanti pasti ada mungkin lewat Zoom, grup dan segala macam briefing mengenai musikal. Lagi-lagi enaknya kita berbicara dengan pakai not dialog dan segala macam. Komunikasi kita itu sebetulnya gitu. Jadi nanti interpretasi gimana, ini bagian ini gimana, nanti memang baru mau mulai nih. Mungkin 2 minggu lagi kita akan memulai masuk ke materi lagu-lagu yang akan kita mainin. Ya kita lihat, saya juga deg-degan tapi saya excited banget karena saya ngeliat aduh pemain cello umur 9 tahun keren banget gitu. Aduh ada pemain biola dari Bali. Aduh keren banget. Pasti kita juga nggak sabar nih buat ngeliat ini. Jadi, saya balik lagi inspirasi lagi. Iya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini Bisa menginspirasi bisa orang lain. bikin menginspirasi orang lain atau Yang anak bikin. lain. Anak lain. Kalau sekarang kita ngomongin anak-anak di dunia seni, kadang-kadang alah lu masih 10 tahun ntar dulu deh. Tapi kalau ada contoh, dia 10 tahun bisa gitu, berarti bisa dong gue. Nih anaknya. Iya. Orang tuanya juga gitu. Kalau kamu punya anak, nah lu bisa, kamu harus bisa gitu kan. Iya, Jadi benar. bisa saling Nah, kalau itu terus terjadi, kita kasih katakanlah kita set barnya naikin lagi. Bayangin Indonesia nanti generasi mudanya kalau berapa tahun lagi. Wow. Maksudnya Keren di dunia banget. seni ya. Iya. Maksudnya saya gitu. Jadi standarnya makin tinggi. Nyanyi sekarang yang nyanyi fals itu udah nggak boleh dimaafin anak-anak sekarang. Nggak boleh dimaafin. Nggak boleh dulu nggak apa-apa lah anak-anak. Atau anak-anak umur 12 tahun main jazz nggak mungkin bisa. Banyak yang bisa. Ya, Jadi Joy nggak terpaksa Alexander sama salah satunya, contohnya sekarang ada di Jio. Jadi kalau kita nikatin terus standar itu, wah itu Lama-lama dahsyat. tingkat juga. Teorinya adalah ketika seninya ningkat, apa yang budayanya ningkat. Kalau budaya ningkat, bangsanya yang kuat. Mantap. Jadi sebenarnya nggak terpaku dari umur Betul. juga, walaupun Jadi umur 9 tadi. panjang sebenarnya. Ya. Dari 9 sampai. Kalau orkestra ini karena bukannya umur 8 tahun, 7 tahun nggak ada, tapi ya karena harus bisa berkolaborasi, harus nanti pakai kamera mereka itu takutnya masih Nanti ngerepotin mamanya yang orang transfer. tua. Jadi kita batasin 9 tahun sampai 15 tahun gitu. Kira-kira gitu. Sebenarnya ada juga pasti, saya yakin ada umur 6 tahun jago main piano. Wah, banyak banget sih. Itu berapa banyak sih Mas kira-kira yang diterima? Kemarin yang daftar sampai udah 120 anak. Wow, itu di setiap musik ya?
Total. Iya, total. Ya, nanti yang saya pilih mungkin cuma 40 lah gitu. Nanti gambarnya kecil. Kita 40 sampai 50 orang. Ya mudah-mudahan nanti mereka akan bisa mempresentasikan atau menghasilkan satu karya yang keren, main bareng-bareng dari rumah masing-masing. Iya. Gitu. Ya, Nanti kelihatan di YouTube, wih itu saya tuh. ya itu saya. gitu lah, paling nggak nanti mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak yang lain, berarti Yang seumuran juga. Kenapa juga musik, instrumen, kadang-kadang instrumen tuh jadi minat yang paling belakang kalau di dunia seni musik. Semua orang, anak-anak tuh pengen jadi penyanyi, jadi itu kan jadi contoh juga. Iya. Gitu, nggak apa-apa jadi penyanyi juga keren Nggak sih, bagus, karena itu emang sesuatu. Tapi main biola seru juga ya, itu bisa gitu, jadi itu bisa saling menginspirasi lah gitu. Salah satunya saya mau main musik tapi nggak bisa. Bisa, kurang latihan aja. Nggak latihan, iya kurang latihan. Sekali latihan, aduh capek, susah ternyata gitu. Jangan ditiru. Luar biasa banget nih sama Mas Erwin, tentunya kita udah ngobrol panjang lebar. Oke, ini satu pertanyaan lagi nih. Apa harapan, kegiatan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh pelaku budaya atau seniman lah sehubungan dengan pemerintah melalui Kemdikbud Ristek dalam memajukan kebudayaan? Waduh, Kemdikbud ini harus serius ini, harus serius. Ya. Nggak apa-apa sambil ketawa lagi. Ya, jadi gini sih, saya rasa sih sebetulnya kalau dari tadi saya selalu bilang ke Rachel bahwa bakat bangsa Indonesia tuh luar biasa soal seni, soal budaya dan segala macam. Potensi budaya kita kuat dan mungkin kita dari dulu juga udah kuat sekali gitu. Cuma ya. Belum tereksplor nah, aja. Belum tergali Terlihat. dengan baik dengan segala macam. Jadi buat saya mungkin katakanlah peran pemerintah lewat Dikbud itu sebenarnya lebih kepada memfasilitasi gini, nggak perlu fasilitasi biayain rekaman, bukan itu sih sebetulnya. Kayak katakanlah info, wadah, platform segala macam, itu bisa membangkitkan gairah untuk orang seniman-seniman kita untuk selalu menggali kedalaman seninya lewat jati dirinya sendiri dan jati diri bangsa dengan banyak. Nah, dengan itu lama-lama kita jadi punya ciri khas menurut saya sih, dan itu karakternya kuat sekali nanti, dan itu kita bisa menjajah dunia. Wow. Iya dong. Jadi pemerintah sebenarnya tinggal kasih fasilitas aja yang penting-penting ya, platform sih sebetulnya, lebih platform. Menunjukkan kalau orang ini tuh ada iya, gitu. Iya, ada ini, infonya gampang didapat. Kalau mau main ini kamu kesini aja. Kalau yang berbakat kasih beasiswa atau macam-macam lah kayak gitu ya. Mas itu. Erwin mungkin mau kasih beasiswa. Insyaallah. Aduh, amin. Semoga bisa. Amin. Iya gitu. Banyak jadi, nanti di atas rata-ratanya iya, ya. Siap. Ya benar. Yakin. Okay. Nah kalau gitu satu lagi deh saran atau mungkin ajakan untuk seluruh seniman di Indonesia untuk ikut acara Anugerah Kebudayaan Indonesia atau untuk seluruh seniman di Indonesia. Penyemangat, kata-kata penyemangat Mutiara. Waduh. Ya, buat para seniman, teman-teman seniman, kakak-kakak seniman, bapak-bapak seniman, ibu-ibu seniman, kakak-kakak, adik-adik seniman, anak-anakku seniman yang memang menggeluti seni, khususnya seni musik. Memang kita tahu kita lagi prihatin saat ini, tapi saya rasa lagi-lagi saya bilang kita harus tetap kreatif dan kreatif. Mudah-mudahan ada jalan yang akan hebat di masa yang akan datang. Ya, tepuk tangan dong buat Mas Erwin. Thank you so much. Sama-sama. Seru banget udah ngobrol-ngobrol panjang tentang inspirasi, tentang musik ya kan. Seru-seru di atas rata-rata juga. Berguna. Pasti harus berguna nih ya. Semangatnya menginspirasi orang tadi bahwa musik itu harus bisa menyentuh ya. Menyentuh perasaan. Menggerakkan perasaan hati orang. Entah itu mau baper. Biasanya kalau yang susah move on tuh langsung ini, langsung kena tuh. Semangat, bisa pengen ngapain gitu kan ya. Iya, oke, nah itu dia tadi perbincangan kita bersama Mas Erwin, tentunya seorang musisi dan juga penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2020 kategori pelopor, pencipta, dan pembaru. Kalau gitu saya Rahel Solisa pamit undur diri, sampai bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.